kita kembali membahas kajian kitab kita pada subuh kali ini, melanjutkan pada minggu yang lalu. Di sini pengarang kita menjelaskan dengan redaksinya, qauluhu wa ayyadu ayadaihi, bermula perkataannya pengarang kitab, dan hendaklah dia meletakkan dua tangannya. Jadi ini kita masih berbicara terkait tentang sujud. Jadi ketika sujud, nanti seseorang yang mau sholat ketika lagi sujud, dia letakkan dua tangannya. Ya, dua tangannya harus diletakkan di tempat sujudnya. Ai artinya wa yajibu, dan wajib, ayya doa, meletakkan, ila akhirihi, ya diletakkan dua tangannya. Fafihi raddun, maka di dalam permasalahan ini ada satu penolakan. Alama qalahu Rafi'i, atas apa yang dikemukakan oleh Imam Rafi'i, min annahu, bahwasanya pendapat Imam Rafi'i, la yajibu, tidak wajib, wad'u ghairil jabhati, meletakkan selain jidatnya. Wa hakahu Nawawi, dan telah menceritakan ya akan hal tersebut oleh Imam Nawawi fi minhajihi, di dalam kitabnya namanya Minhaj. Ya, jadi bukan hanya jabhahnya saja yang harus diletakkan di tempat sujud, tetapi juga tangannya. Bahkan kemarin kita sudah bahas terkait tentang a'da'us sujud sab'ah. Jadi ada anggota sujud itu 7. Yang 7 ini harus benar-benar dipraktekkan ya dalam sujudnya. Pertama, jabhahnya nempel di tempat sujud. Yang kedua, tangannya. Yang ketiga, ya sama yang tempat yaitu ya dengkulnya kanan dan kiri. Dan yang terakhir 6 dan 7 itu adalah apa? Qadamain, telapak ya, perut, telapak kakinya, baik yang kanan maupun yang kiri. Itu 7 itu tuh ya harus dipraktekkan ketika kita ya sujud. Kalau ada saja yang tidak diletakkan di tempat sujudnya, maka tidak sah. Ada orang sujud kakinya diangkat, nggak boleh. Ya, jadi ketika sujud kakinya tidak boleh diangkat, harus nempel. Perut ya daripada jari-jari kakinya harus ditempelkan di tempat sujud. Kalau bisa diarahkan ke kiblat. Nah begitu. Ya, jadi ini 7 anggota sujud harus kita pahami benar. Ya, saya ulangi. Pertama apa? Jabhah, jidat kita. Yang kedua, tangan kanan dan tangan kiri, berarti 3. Kemudian dengkul kanan, dengkul kiri, berarti berapa? Udah 5. Kemudian perut, ya jari-jari yang ada di kaki, baik yang kanan maupun yang kiri, berarti berapa? 7 semuanya. Nah itu kalau sujud itu harus semuanya dipraktikkan. Ya, sehingga jangan sampai ada yang tidak digunakan. Seandainya kakinya diangkat saja, nah itu nggak boleh. Ada orang sujud kakinya diangkat Pak, begini nggak boleh. Jadi ditempelin begitu tuh. Ya, perut, jari kakinya harus nempel di tempat sujud dan arahkan ke kiblat. Nah itu sempurnalah sujud orang tersebut. Jadi bukan hanya jabhahnya saja yang harus diletakkan di tempat sujud, tetapi semuanya termasuk 2 tangannya. Begitu yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Minhajnya. Qauluhu yadaihi, bermula perkataan musannif, tangannya, dia letakkan tangannya maksudnya. Ila akhirihi, wa iza rafa'al jabhata minas sujudi, apabila ada orang bangun kemudian diangkat tuh jabhahnya, jidatnya, minas sujudil awali, daripada sujud yang pertama, lam yajib alaihi, maka tidak wajib atas orang tadi, raf'ul kaffaini, mengangkat 2 tangannya, ma'aha, bersama dengan jidatnya, bal yusannu, akan tetapi disunnahkan. Fala yadurru, maka tidak menjadi apa-apa, idamatu wad'ihima, yaitu terus meletakkan 2 tangannya alal ardi, ke bumi, ila sajdatis saniyati, sampai ke sujud yang kedua, alal mu'tamadi, menurut kaul yang mu'tamad. Kama fiku, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Hasyiyah. Ya, ku ya itu yang dimaksud adalah kitab Hasyiyah, sebagaimana yang dijelaskan ya di dalam kitab Hasyiyah. Khilafan
ya ini berbeda 5 pi mim dal. Ya mim dal itu artinya syarah Muddabagi, ya Hasyiah al-Muddabagi alat tahriri, atas kitab tahrir, min annahu, bahwasanya iza rafal jabhata, apabila ada orang mengangkat jidatnya, minas sujudil awali, dari sujud yang pertama, iya jibu, maka wajib alaihi, atas orang tersebut, raful kafaini ma'aha, juga mengangkat dua telapak tangannya bersama-sama dengan jidatnya. Jadi begini Bapak Saudara, saya contohin. Ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang bilang kalau kita sujud pertama, ya kita sujud yang pertama nih Bapak Saudara, nih harus kita letakkan tangannya, ya semuanya nih jidatnya. Ya. Kemudian pada saat meletakkan jidat, hidung juga kenain, barengin. Ya, hidungnya kenain juga gitu. Kemudian kakinya harus ditempelkan begitu. Ditempelkan semuanya. Ini namanya ada yang 7 udah kena semuanya. Nah, ketika mau bangun, ada yang bilang ini boleh ditempelin begini aja boleh. Ya, begitu. Ada satu pendapat yang menyatakan yang diangkat cuma jabahnya aja. Seandainya tangannya tidak diangkat, ditempelkan di tempat sujud aja masih boleh. Ada orang duduk antara dua sujud begini. Itu ada pendapat begitu. Tapi menurut pendapat yang kuat, ini tetap harus diangkat. Diangkat juga. Nah, ditaruh di sini. Jadi ketika duduk, jabahnya diangkat, tangannya juga diangkat. Begitu. Tapi kalau ada orang, ya ketika sujud yang pertama, kemudian tangannya kagak diangkat. Tangannya panjang mungkin. Ya, jadi dia duduk, biasa aja tuh tangannya panjang. Kalau ini kan susah ini ya, begini. Ada orang tangannya panjang. Ya, ditaruh aja di sini. Dia duduk seperti biasa. Itu hukumnya nggak apa-apa. Ya boleh. Tapi menurut kaul yang mu'tamad, yang paling bagus tetap diapain? Diangkat. Nah itu. Jadi ada perbedaan pendapat, sehingga kalau kita ada orang sholat habis sujud yang pertama, dia bangun, ya jidatnya diangkat, tangannya nggak diangkat, tetap ditaruh di tempat ya sujudnya di bumi ini. Itu tidak apa-apa. Apalagi kalau tangannya panjang sampai segitu tuh. Terus. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi menurut kaul yang mu'tamad yang kuat, bagaimana? Tetap diapain? Diangkat seperti ini. Nah, nanti baru ya ini lagi. Nah, kemudian tertibnya orang sujud, ya pada saat lagi berdiri, tertibnya apa? Yang pertama dengkulnya dulu yang turun. Dengkulnya dulu. Ini dengkul. Habis dengkul baru tangan. Habis tangan jabhah bersama dengan hidung. Nah, begitu. Ya. Walaupun Imam Malik punya pendapat begini. Kalau Imam Malik nih begini nih. Ya, Imam Malik bilang Allah. Nah, tangan dulu Imam Malik. Nah, baru ini. Nah, itu Imam Malik. Jadi kalau Bapak mungkin nanti sujudnya tangan dulu baru turun, ya baru dengkulnya. Berarti Bapak menggunakan kaul Imam Malik namanya. Tapi kalau Imam Syafi'i dengkulnya dulu, ya baru tangan, baru jidat bersama dengan hidung. Jadi jidat sama hidung barengin aja. Ya nempel jidat sama juga nempel dengan hidungnya. Seperti itu. Walaupun hidung tidak wajib hukumnya, cuma sunnah saja. Ketika jidat ditempelkan di tempat sujud, maka hidungnya juga ya ditempelkan di tempat sujud. Iya, silakan. Kalau kepel Iya, padahal kalau kepel bangun itu gimana gitu kan? Ya, ini bukan mazhab kita. Ya, jadi kalau Imam Syafi'i tetap begini nih, tuh. Nah, jadi kita jangan ngepelin, jangan Allah. Ya. Jadi begini nih, tetap begini. Tuh, pakai roha. Pakai apa? Pakai roha. Allahu Akbar. Kan ada yang pakai kepelan gitu ya. Ya. Nah, itu kita mazhab Imam Syafi'i tetap pakai ini. Ya, pakai roha. Ya Ustaz, ada yang apa suka kain tuh diambil waktu ini kain ketutup. Ya, Nggak apa-apa. Ya. Jadi yang sunnahnya ini yang harus dibuka. Kalau ini jangan pakai ketutup baju kita. Tapi kalau ini seandainya kainnya ketutup gitu, ya ketutup sama kain gitu maksudnya. Nah gitu, begitu masih nggak apa-apa boleh. Ya boleh. Tapi makruh. Makanya orang laki kalau sholat pakai kaos kaki hukumnya apa? Makruh. Sah, nggak apa-apa.
Ada orang laki-laki kemudian pakai kaos kaki. Nah, itu boleh, nggak apa-apa. Gitu. Mungkin karena dingin. Ya, kalau dingin boleh. Ya. Tapi kalau orang perempuan yang bagus pakai kaos kaki supaya tertutup. Kalau seandainya tidak tertutup, dia nggak pakai kaos kaki, kemudian pada saat sujud nampak kelihatan, misalnya jari-jarinya, apakah jempolnya, kelingkingnya, itu tidak sah sujudnya. Makanya ibu-ibu itu kalau sholat atau orang-orang perempuan ketika sholat gunakan kaos kaki lebih aman. Ketika disujud, insya Allah nggak ada daripada ya bagian-bagian ujung-ujung kakinya tuh yang kelihatan. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita kembali lagi ke ibarat kitab ini. Jadi begitu yang dimaksud. Ya, jadi menurut daripada ya qaul yang muktamad, apabila ada seorang bangun dari sujud yang pertama ya untuk duduk sebelum sujud yang kedua, jabahnya kan diangkat. Nah, itu tangannya pun wajib diangkat. Itu menurut qaul yang muktamad. Sekalipun nanti ada pendapat yang menyatakan apabila dia bangun dari sujud yang pertama, jabahnya saja yang diangkat, sementara dua telapak tangannya tidak diangkat, maka itu hukumnya dibolehkan, tidak apa-apa. Cuma sunnahnya diapain? Diangkat. Begitulah menurut qaul yang muktamad. Qauluhu wa qadamaihi, kemudian dua telapak kakinya, ai atrofihima, ujung-ujung daripada dua telapak kakinya, itu ketika lagi mau sujud termasuk juga harus ditempelkan di tempat sujudnya. Wa yakfi, dan cukup wad'u juz'in min kulli wahidin minha, cukup meletakkan juzuk dari tiap satu daripadanya. Jadi artinya nggak mesti semuanya 5 jari mesti ditempelkan, yang bagus begitu. Kalau seandainya ada di antara jari-jari yang tidak ditempelkan, misalnya jempol ya ditempelkan, ya kemudian telunjuk udah ditempelkan, tapi jari yang paling kecilnya tuh kelingkingnya tidak ditempelkan di tempat sujud, masih boleh. Nah, begitu ya. Kan kadang-kadang agak susah memang. Ini kagak nempel yang ini, tapi ini jempolnya sama telunjuknya udah nempel, boleh. Itu namanya juzuk. Ya, yang penting udah bagian daripada ujung-ujung jarinya ya di telapak kakinya itu sudah nempel pada bumi atau tempat sujud. Nah, ini yang dimaksud wa yakfi wad'u juz'in min kulli wahidin minha. Walau min usbu'in pakor, sekalipun cuma satu jarinya saja, misalnya jempolnya saja atau telunjuknya saja yang sudah nempel ya di tempat sujudnya, itu boleh. Ya, jadi alhamdulillah itu ada keringanan maksudnya. Kalau enggak begitu repot, ya kan? Ketika kita mau sujud kita tempelin semuanya, agak repot juga. Kadang-kadang jempol ya karena pendek kan kagak nempel, ya kan? Kelingking mungkin enggak nempel. Nah, begitu. Tapi udah misalnya telunjuk jari tengah udah nempel, nah itu udah boleh. Ini yang disebut walaupun hanya juz'un min usbu'in faqat, itu udah boleh. Walaupun hanya satu jari yang nempel ya di tempat kita sujud, di bumi, di sejadah, itu udah boleh, nggak apa-apa. Nggak nempel. Coba bagaimana? Contohin. Nah, itu masih karena jari-jarinya masih bisa. Ya, jadi nanti nempel ini bisa ini, bisa ini. Ya. Tapi kalau begini jangan, nyakar namanya. Ya, ini namanya ngolongin. Tapi kalau masih begini masih bisa. Ini kan masih termasuk gitu. Nah, kaki juga begitu. Minimal kaki udah ada yang nempel deh. Ya, walaupun cuma jempolnya atau jari atau telunjuknya pada saat sujud, kakinya juga sama begitu. Walaupun satu, ya itu udah boleh. Ya. Jadi kalau begini jangan nih, sujud jangan begini. Tapi kalau masih begini masih boleh. Ini kan belum kena nih, tapi masih boleh mewakili. Gitu. Atau ini aja masih boleh. Yang bagus kenain semuanya. Ya, iya. Jadi ada rohah, ada asobi. Kalau rohah ini nih Bapak Saudara, ini rohah nih. Nah, kalau ini asobi. Ini kalau
kita pegang kemaluan kita dengan ini batal nih. Ini namanya ya sujud harus begitu nempelin. Yang bagus semuanya. Ya, tapi kalau bagian ini udah ada unsurnya namanya boleh. Kalau pakai ini nggak batal. Parji kita pegang pakai ini nih. Nggak batal. Nah kalau pakai ini batal. Ini namanya butunul asobi namanya. Kalau ini zahrul kaf. Ya ini batnul kaf namanya gitu. Ya jadi ketika sujud ininya ya minimal ditempelkan. Yang bagus sih semuanya begini. Tapi jangan begini. Ya kalau begini nih ya belum ada yang nempel, harus ditempelin. Begitu ya Bapak, Ibu. Nah termasuk kaki sama juga. Walau min usbu'in pakot itu masih boleh. Sekalipun cuma dari satu jari kakinya yang ditempelkan ke tempat sujud itu masih boleh. Min yadin dari tangannya, aurijlin atau dari kakinya itu boleh. Begitu. Jadi ini lebih ringan maksudnya. Jadi selama kita sujud sudah menempelkan jari tangannya walaupun cuma satu, jari kakinya walaupun cuma satu, itu udah boleh. Walaupun sempurnanya semuanya usahain. Nah, seperti itu. Wal i'tibaru fil yadaini, dan yang diperhitungkan di dalam dua tangan di batinil kafi, yaitu perut lapak tangannya. Itu batinil kaf namanya, ini yang tadi saya bilang. Wa huwa ma yanqudu masu al-wudu'ah, yaitu yang kalau dipegangnya itu bisa membatalkan wudu. Kemaluan kalau dipegang sama ini namanya batal. Tapi kalau pakai ini tidak membatalkan. Nah, ini namanya apa? Namanya batinul kaf. Sawaunil asabi'u warrohah, sama saja termasuk jari-jarinya maupun rohah, ya telapak tangan. Yang tadi saya bilang, kalau ini namanya asabi'. Tapi kalau ini nih namanya apa? Rohah. Gitu. Jadi ketika sujud mau ininya saja atau ini saja boleh. Tapi yang bagus semuanya sempurna. Kita biasa begini ya. Ya sempurna. Jadi asabi dan rohahnya benar-benar kita tempelkan di bumi, di tempat kita sujud. Nah itu yang dimaksud ya, bisa asabi, bisa rohah. Wapil qadamaini, dan di dalam telapak kakinya, dua telapak kakinya baik yang kanan maupun yang kiri, bibutunil asabi'i, dengan perut, yaitu jari-jarinya. Perut jari-jarinya tuh, dengan jari-jari kaki kita tuh telapak, ya ada jari-jarinya tuh, jempol, ya telunjuk. Nah itu tuh perutnya yang harus dikenakan. Ya itu namanya butunul asabi'. Wa amma akmalus sujudi, adapun sujud yang paling sempurna, bahwa maka dia sujud yang paling sempurna, ayyukabbira, bahwa seorang itu takbir. Jadi ketika dia lagi i'tidal mau sujud, takbir Allahu Akbar. Takbirnya lihawihi, karena mau turun untuk sujud dia takbir. Bila rab'i yadaihi, tanpa mengangkat dua tangannya. Enggak perlu diangkat tangannya, jangan Allahu Akbar sujud, enggak. Jadi enggak perlu diangkat. Sebab mengangkat tangan itu hanya pada saat kita takbiratul ihram. Satu, ini ngangkat tangan. Yang kedua ngangkat tangan pada saat kita mau ruku. Dua. Yang ketiga saat mau bangun. Ya, i'tidal, sami Allah, itu ngangkat. Udah itu aja. Nah satu lagi pada saat kita habis tasyahud awal. Habis tasyahud awal baru kita ngangkat tangan. Sementara yang lain-lain tidak disunahkan mengangkat tangan. Jangan ada orang sholat rakaat pertama ngangkat tangan, rakaat kedua ngangkat tangan, rakaat ketiga bangun ngangkat tangan. Jangan. Ya, jadi ada tempatnya. Saya ulangi. Jadi pertama ngangkat tangan Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Yang kedua ngangkat tangannya pada saat mau ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga ngangkat tangan pada saat mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Udah. Nah nanti yang satu lagi pada saat mau apa? Ya mau bangun dari tasahud yang pertama. Seperti kita sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, itu ada tasahud awal. Nah habis tasahud awal kita bangun Allahu Akbar, kita angkat tangan lagi. Begitu. Nah ketika kita mau sujud nggak perlu ngangkat tangan, jangan Allahu Akbar, jangan. Ya. Jadi ketika mau sujud
Jangan mengangkat tangan. Langsung aja takbir. Allahu Akbar. Itu yang dimaksud begitu. Jadi dia takbir turun mau sujud ya tanpa mengangkat kedua tangannya. Ketinggalan 1 rakaat. Kalau ketinggalan 1 rakaat. Iya, kita hitungannya tasawuf. Iya. Iya. Jadi nggak apa-apa. Kalau habis tasawuf, ya pokoknya hitungan tasawuf kita ngangkat tangan. Gitu. Kan kadang-kadang kita tasawuf posisi kita bukan di rakaat kedua, di rakaat pertama. Kenapa? Karena kita ketinggalan, ngikut kepada imam. Kita ikutin aja. Jadi yang paling bagus sujud secara sempurna dia takbir ketika mau turun tanpa mengangkat dua tangannya. Mubtadi'an bit takbiri, dimulain dengan takbir Allahu Akbar. Maaf tidak ihawi bersama mulai turunnya. Khatiman lahu ma khatmihi, kemudian diakhiri takbir bersama akhirnya dia sujud. Jadi sampai sujud Allahu Akbar. Kalau dia sujud berhenti takbirnya. Jangan Allahu Akbar. Lah, belum selesai nih sujudnya baru sampai Allahu Akbar. Ini baru begini. Jangan takbir dulu selesai. Terusin panjangin. Allahu Akbar. Nah, jadi sujud sampai ya takbir juga selesai. Itu begitu yang paling sempurna. Tapi kalau masalah boleh mah boleh aja. Tapi ini yang paling sempurna begitu. Dia takbir ketika mau turun tanpa mengangkat dua tangan. Kemudian mulai takbirnya bersama mulai turunnya. Selesai takbirnya sampai selesai sujudnya. Kalau udah sampai tempat sujud maka takbirnya selesai. Kemudian wayadau rukbataihi, dia letakkan dua dengkulnya dulu diletakkan ke tempat sujud. Muparriqata ini dipisahin. Ya jangan ditempelin dengkul sama dengkul, dipisahin. Ya binahwi sibrin, ya seukuran 1 jengkal. Jadi dengkul kanan dengan dengkul kiri ukurannya 1 jengkal. Tuh begitu. Ya binawi sibrin. Summa kapa ini kemudian baru diletakkan dua tangannya. Habis dengkulnya baru dua telapak tangannya. Dua telapak tangannya bagaimana? Maksupata ini terbuka. Dibuka tuh. Hazwa mankiba ini seukuran pas dengan dua pundaknya. Nasyiran asabi'ahu, halkannya menunjukkan yaitu kepada jari-jarinya. Jadi jari-jarinya jangan diginiin, dikepelin, tapi nasyiran. Ya asabi'ahu. Madmumatan, ya terus dikumpulkan mutawajjihatan lil kiblah, yaitu diarahkan ke kiblat. Jadi ini jari-jari tangan kita dikumpulkan diarahkan ke kiblat. Summa yada'u jabhatahu, kemudian meletakkan baru jabhahnya, keningnya, jidatnya. Jadi setelah tangannya baru jidatnya. Wa anpahu, dan juga hidungnya. Jadi jidatnya terus langsung hidungnya, ma'an secara bersama-sama. Jabhah plus hidung secara bersamaan. Wa yufarriqu qadamaihi, nah kemudian dia memisahkan dua telapak kakinya. Jadi antara kaki yang kanan dengan kaki yang kiri harus dipisah, jangan ditempelin. Binahu sibrin, seumpama ukurannya 1 jengkal. Jadi telapak kaki kanan dengan telapak kaki kiri seukuran 1 jengkal pisahnya. Jangan terlalu jauh, jangan ditempelin. Tetapi jarak antara satu telapak kaki dengan telapak kaki yang satu seukuran 1 jengkal. Nah itu namanya binahwi sibrin. Maksupata ini terbuka. Ai haisulah hajata, manakala tidak ada hajat. Kabardin seperti dingin. Kalau yang dingin, nah itu boleh ditutupin ya itu kakinya. Tapi kalau memang dalam posisinya normal, dibuka maksupata ini. Ya jangan pakai kaos kaki atau ditutupin dengan kain dan sebagainya. Nah itu kalau dingin, ya situasinya cuacanya dingin, boleh pakai kaos kaki. Itu namanya ada uzur. Wala yukrahu satruhuma, dan tidak dimakruhkan menutup keduanya. Kenapa? Karena ada ya hajat. Wala satrul kapaini, dan tidak boleh ditutup apa? Telapak tangannya. Jadi kalau kapain jangan ditutup, dibuka. Tapi kalau kaki itu selama ada hajat dingin itu boleh ditutup. Nah begitulah terkait tentang bagaimana cara sujud yang sempurna. Ya, jadi pengarang kitab Imam Romli di kitab ini telah menjelaskan
begitu yang sempurna. Jadi ketika kita mau sujud, kita mengucapkan takbir, takbirnya selesai sampai kita ke tempat sujud tanpa mengangkat dua tangan kita. Kemudian yang pertama kali kita turunkan adalah dua dengkul kita, baru dua tangan kita, baru jabhah bersama dengan hidungnya. Nah itu yang paling sempurna. Kemudian antara jarak kaki kanan dengan kaki kiri itu mesti dipisah, kira-kira ukurannya 1 jengkal. Tangan juga begitu, kira-kira satu jengkal. Nah inilah ya akmalus sujud yang paling sempurna, yang kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu ngelihat saya sholat. Jadi Nabi sholatnya seperti itu. Nah kita sekarang dianjurkan ketika sholat ya sama seperti itu. Cukup saya kira, nanti baru qauluhu al-julusu bainas sajdataini, baru nanti duduk antara dua sujud. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.